Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan namaku Amirah Gaidat Nurrahmah, biasa dipanggil Amirah. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Komunikasi yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Nikmah Hadiati Salisah, SIP MSI. Yang akan aku bahas di video ini yaitu tentang anger issue. Apa sih anger issue itu? Anger issue yaitu sebuah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi atau amarahnya. Mereka ini mungkin mudah marah terhadap hal-hal kecil atau hal-hal sepele, dan marahnya itu bisa sangat meledak. Tanda-tanda kamu memiliki anger issue. Yang pertama, yaitu mudah tersinggung dan mudah marah. Misal seseorang berbicara tentang ini, dia nggak bicarain kamu, tetapi kamu tersinggung. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu tanda bahwa kamu memiliki anger issue. Yang kedua, yaitu sering berargumen dan sering bertengkar. Salah satu contohnya yaitu misal kamu memiliki sebuah pendapat, dan pendapatmu ini berbeda dengan pendapat orang lain, dan kamu tidak terima dengan pendapat orang lain. Akhirnya kamu ngajak dia untuk adu argumen dan akhirnya terjadilah pertengkaran. Kemudian tanda yang ketiga yaitu sulit memaafkan orang lain. Itu juga bisa menjadi salah satu tanda bahwa kamu memiliki anger issue. Lalu tanda yang keempat yaitu merusak barang. Nah, ini saking emosinya, saking marahnya kamu sampai merusak barang-barang apapun itu bisa barangmu sendiri, bisa barang orang lain juga, nggak lihat siapa pemilik barang tersebut ya. Itu juga salah satu tanda bahwa kamu memiliki anger issue. Kemudian tanda yang kelima yaitu sering merasa jengkel dan kesal. Nah, misal kamu ngobrol dengan orang lain atau dengan temanmu sendiri deh, tapi temanmu ini niatnya bercanda atau membicarakan suatu hal yang dia ini nggak ada maksud untuk menyinggung kamu, tapi kamu ngerasa jengkel, ngerasa kesal. Nah, itu salah satu tandanya juga. Dan tanda yang terakhir, yang keenam, yaitu jelas banget ya, sulit mengontrol emosi. Anger issue ini dapat berdampak negatif bagi kehidupan kita. Contohnya di dalam sebuah hubungan, entah itu hubungan antar keluarga, antar pertemanan, atau juga bisa kepada pasangan kita. Kemudian juga dampak negatif yang lainnya yaitu dapat menyebabkan masalah dimanapun, bisa di sekolah, bisa di tempat kuliah, atau di tempat kerjaan, atau bahkan bisa di tempat umum juga. Dan dampak negatif yang terakhir yaitu dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan seperti darah tinggi, penyakit jantung, atau juga bisa sakit kepala. Nah, bagi kalian yang merasa memiliki anger issue, tenang, ada cara untuk mengatasinya. Yang pertama, kenali pemicu dan gejala awalnya. Kita bisa lihat dulu situasinya seperti apa, kemudian amati perasaan kita sebelum kita mulai marah. Contohnya seperti jantung berdebar atau tangan mengepal gitu. Seperti kalian biasanya kalau sebelum marah itu kalian biasanya gimana? Yang kalian rasain itu seperti apa? Kemudian solusi yang kedua yaitu melakukan teknik relaksasi. Kalian bisa melakukan meditasi dan bisa juga melakukan pernapasan seperti narik nafas dan tahan selama 5 detik, kemudian hembuskan pelan-pelan dan ulangi begitu terus sampai kalian mulai merasa tenang. Atau bagi yang muslim juga bisa ditambah istighfar agar kita bisa merasa lebih tenang dan agar emosi tidak meluap-luap. Kemudian solusi yang terakhir yaitu time out. Apa sih time out ini? Jadi kalau kita mulai marah nih, mulai mau emosi, mulai mau mengeluarkan emosi, kita bisa kasih waktu untuk diri sendiri dulu. Kita bisa menjauh dari situasi yang bikin kita marah tersebut. Atau kita juga bisa pergi ke tempat yang bikin kita tenang. Istilahnya zaman sekarang itu healing. Nah, kita bisa pergi healing tuh untuk menenangkan pikiran kita agar pikiran kita bisa lebih jernih dan bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, dengan baik-baik, tidak pakai emosi begitu. Baik, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga dapat membantu kalian semua yang mungkin merasa memiliki anger issue. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Alam semesta beserta seluruh isinya senantiasa saling berinteraksi dan berkomunikasi. Di saat penghuni alam semesta bermasalah dalam interaksinya, lihat dan cari informasi tentang bagaimana cara komunikasi yang dipilih. Komunikasi yang tepat akan menghasilkan solusi yang menyeimbangkan semua pihak. Karenanya, komunikasi layak dipelajari untuk tetap menyeimbangkan alam semesta ini. Selamat berkomunikasi.